Halo, selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya dengan Insan Wicaksana, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang semester 4. Sebelumnya, izinkan saya untuk mempresentasikan materi tentang teori komunikasi interpersonal. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penemu dari teori komunikasi interpersonal, yaitu Harold de Lasswell. Paradigma komunikasi interpersonal tidak muncul dari pencetus tunggal, melainkan ini adalah produk dari kontribusi intelektual kumulatif dari banyak sarjana dalam disiplin ilmu komunikasi, psikologi, dan sosiologi sejak abad ke-20. Seorang tokoh penting dalam landscape intelektual ini adalah Harold de Lasswell pada tahun 1902 sampai dengan 1978. Seorang ilmuwan politik Amerika yang terkenal dengan model komunikasinya Who says what in which channel to who with what effect. Latar belakang profesionalnya sebagai analisis propaganda selama Perang Dunia Kedua mengarahkan penyelidikannya terhadap efek pesan dan dinamika relasional antara pengirim dan penerima dalam komunikasi, yang pada akhirnya membangun pemahaman dasar komunikasi interpersonal. Tokoh penemu teori komunikasi interpersonal selanjutnya yaitu Paul Watzlawick. Kemajuan signifikan berikutnya dalam bidang ini dikaitkan dengan Paul Watzlawick pada tahun 1921 sampai dengan 2007, seorang psikolog dan filsuf Austria. Beliau melanjutkan studi filsafat di Universitas Venesia dan terlibat dalam psikoterapi di sebuah institusi terkemuka di Zurich. Masa jabatannya di Institut Penelitian Mental di Palo Alto, California, mengkatalisasi publikasi Pragmatics of Human Communication pada tahun 1967, di mana ia mengartikulasikan 5 aksioma mengenai komunikasi interpersonal, terutama pernyataan bahwa Anda tidak berkomunikasi. Keilmuannya menggarisbawahi gagasan bahwa setiap tindakan dalam hubungan manusia menyampaikan pesan terlepas dari kesadaran individu. Tokoh penemu teori komunikasi interpersonal yaitu Irwin Altman dan Dalmas Taylor. Selain itu, Irwin Altman dan Dalmas Taylor, keduanya psikolog sosial Amerika, secara signifikan meningkatkan kerangka teoritis komunikasi interpersonal lewat teori penetrasi sosial pada tahun 1973. Berdasarkan pelatihan akademis mereka dalam psikologi eksperimental dan penelitian tentang hubungan sosial, mereka menjelaskan bahwa hubungan interpersonal berkembang melalui proses pengungkapan diri yang progresif, transisi dari lapisan dangkal ke inti pribadi terdalam. Teori ini memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pemahaman keintiman dan dinamika relasional kepercayaan di antara individu. Tokoh penemu
teori komunikasi interpersonal selanjutnya, yaitu Joseph Luff dan Harrington Ingham. Kontribusi ilmiah tambahan dibuat oleh Joseph Luff dan Harrington Ingham, psikolog yang merancang model Johari Window pada tahun 1955 berdasarkan pengalaman mereka dalam pelatihan dan konseling kelompok. Model ini menjelaskan konsep kesadaran diri, persepsi diri, dan pentingnya umpan balik dalam membina hubungan interpersonal yang sehat. Dengan latar belakang mereka dalam pendidikan psikologi dan keterlibatan yang luas dalam dinamika kelompok, kedua penulis menawarkan kerangka kerja penting untuk kemajuan kesadaran interpersonal. Baik, kali ini saya akan menjelaskan teori paradigma apa sih yang kredibel dengan materi ini, yaitu materi teori komunikasi interpersonal. Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu paradigma positivistik. Paradigma positivistik menganggap komunikasi sebagai fenomena objektif yang dapat diterima untuk pengukuran prediksi dan regulasi. Paradigma ini berlabuh dalam metodologi ilmiah yang menggarisbawahi pengajaran hukum universal yang berlaku untuk semua individu. Penekanan ditempatkan pada modalitas melalui mana pesan ditransmisikan, diterima, dan mempengaruhi perilaku individu. Para sarjana yang menggunakan metodologi kuantitatif seperti desain eksperimental, survei, dan analisis statistik berusaha untuk mengidentifikasi pola komunikasi yang memiliki universalitas. Teori komunikasi interpersonal yang terkenal dalam paradigma ini termasuk teori pengurangan ketidakpastian dan teori penetrasi sosif, yang menjelaskan proses di mana individu mengurangi ketidakpastian dan menumbuhkan keintiman melalui komunikasi. Paradigma yang kedua yaitu paradigma interpretatif. Paradigma interpretatif memprioritaskan komunikasi sebagai proses sosial yang bertujuan menumbuhkan makna bersama. Paradigma ini menyatakan bahwa realitas secara inheren subjektif dan terus dibangun melalui interaksi interpersonal. Titik fokus penelitian bukanlah pada memprediksi perilaku, melainkan pada mencapai pemahaman mendalam tentang bagaimana individu menghubungkan makna dengan pengalaman mereka dan menegosiasikan signifikansi dalam hubungan interpersonal mereka. Para peneliti yang beroperasi dalam paradigma ini biasanya menggunakan metodologi kualitatif seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis percakapan. Teori-teori seperti interaksionisme simbolik dan manajemen makna terkoordinasi CMM menunjukkan bahwa komunikasi melampaui pertukaran pesan belaka mewakili proses dinamis untuk menciptakan realitas bersama. Paradigma yang ketiga yaitu paradigma kritis.
Paradigma kritis menafsirkan komunikasi interpersonal dalam kerangka dinamika kekuasaan, ideologi, dan struktur sosial menyeluruh. Paradigma ini berpendapat bahwa komunikasi tidak boleh dianggap sebagai upaya netral, melainkan ia berfungsi sebagai mekanisme yang dapat melanggengkan atau menentang ketidakadilan sosial. Penelitian yang dilakukan dalam paradigma ini bercita-cita untuk mendekonstruksi hubungan kekuasaan, menumbuhkan kesadaran kritis, dan memberdayakan populasi yang terpinggirkan. Pendekatan metodologis yang digunakan termasuk analisis wacana, teori feminis, dan studi budaya, yang bertujuan untuk mengungkapkan cara-cara di mana struktur sosial membentuk interaksi antar individu. Teori ilustratif dalam domain ini mencakup teori grup terbisu dan teori kritis komunikasi dalam organisasi. Yang keduanya menjelaskan potensi komunikasi untuk mereproduksi dominasi atau mengkatalisasi transformasi sosial. Baik, saya akan menjelaskan tradisi apa sih yang kredibel dengan teori komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu tradisi sosiopsikologis. Tradisi sosiopsikologis mengkonseptualisasikan komunikasi sebagai mekanisme untuk mempengaruhi proses kognitif, sikap, dan perilaku individu. Dalam kerangka ini, pemeriksaan komunikasi interpersonal bertujuan untuk menjelaskan dinamika persepsi, persuasi, dan pembentukan sikap sebagaimana diartikulasikan dalam teori penetrasi sosial atau teori pengurangan ketidakpastian. Yang kedua yaitu tradisi sibernetik. Tradisi sibernetik menafsirkan komunikasi sebagai paradigma pemrosesan informasi di mana pesan dikodekan, ditransmisikan, diterima, dan diuraikan dalam konteks relasional. Konstruksi teoritis seperti manajemen privasi komunikasi menjelaskan metodologi yang digunakan individu untuk mengatur penyebaran informasi dalam hubungan interpersonal. Yang ketiga, tradisi fenomenologis. Tradisi fenomenologis menggarisbawahi pentingnya pengalaman subjektif dan dialog dalam konstruksi makna bersama. Tradisi ini memiliki relevansi dalam komunikasi interpersonal karena menonjolkan pemahaman timbal balik, empati, dan proses interpretatif di antara individu seperti yang diartikulasikan dalam manajemen makna terkoordinasi. Tradisi yang keempat yaitu tradisi sosiokultural.
Tradisi sosiokultural menyatakan bahwa komunikasi membentuk realitas sosial, identitas, dan norma budaya yang menginformasikan interaksi kita. Kerangka teoritis seperti interaksionisme simbolik dan teori kode pidatan menggambarkan pengaruh bahasa dan budaya pada hubungan interpersonal. Tradisi yang kelima yaitu tradisi retorik. Tradisi retorik meskipun sebagian besar terkait dengan persuasi publik, mempertahankan relevansinya dalam komunikasi interpersonal ketika individu berusaha untuk merumuskan argumen, terlibat dalam negosiasi, atau mempengaruhi lawan bicara mereka. Baik, kali ini saya akan menjelaskan konteks historis penemuan teori. Selama awal abad ke-20 pada tahun 1900 sampai dengan 1940-an, pemeriksaan komunikasi tetap secara signifikan dibentuk oleh disiplin psikologi, sosiologi, dan retorika. Tujuan utama penelitian selama periode ini adalah untuk menjelaskan mekanisme di mana individu memberikan pengaruh satu sama lain melalui ekspresi linguistik, isyarat nonverbal, dan perilaku sosial. Lingkungan sosiokultural yang menginformasikan evolusi awal ini mencakup fenomena seperti urbanisasi, industrialisasi, dan interaksi interpersonal yang meningkatkan dalam lingkungan perkotaan. Selain itu, munculnya teknologi komunikasi baru, termasuk telepon dan radio, mulai membentuk kembali paradigma interaksi sehingga memperluas pemahaman komunikasi antar individu. Dalam jangka waktu dari 1950-an hingga 1970-an, komunikasi interpersonal mulai menyatu menjadi disiplin yang lebih formal, terutama setelah Perang Dunia II. Penelitian komunikasi secara signifikan didorong oleh kebutuhan militer dan upaya propaganda, di samping munculnya gerakan hubungan manusia yang menggarisbawahi pentingnya hubungan interpersonal dalam konteks profesional. Selama zaman ini, teori-teori dasar seperti teori pertukaran sosial menurut Derry Homans pada tahun 1958 dan teori pengurangan ketidakpastian menurut Beger dan Calabrese pada tahun 1975 muncul untuk menjelaskan proses di mana individu membangun, mempertahankan, dan memodifikasi dinamika relasional mereka. Penentu budaya termasuk kesadaran yang meningkat akan kebebasan individu dan kompetensi komunikasi, juga telah memainkan peran penting dalam kemajuan beasiswa IPC. Dekade yang mencakup tahun 1970-an hingga 1980-an menandai periode penting untuk pengakuan komunikasi interpersonal sebagai disiplin resmi dalam bidang ilmu komunikasi yang lebih luas. Sarjana seperti Joseph A. De Vito secara signifikan memajukan eksplorasi proses komunikasi
diadik, kerangka semantik bersama, dan seluk-beluk hubungan pribadi. Konteks sosial budaya menjadi ciri periode ini dipengaruhi oleh kenaikan individualisme dalam masyarakat barat, gerakan yang mengadvokasi kebebasan berekspresi dan meningkatnya pengakuan pluralisme budaya. Proliferasi televisi dan media massa berkontribusi pada rekonfigurasi persepsi masyarakat mengenai interaksi sosial, sehingga mengubah harapan dan standar komunikasi normatif. Ketika kita beralih ke tahun 1990-an dan seterusnya, globalisasi dan teknologi digital menggembur-gemburkan metamorfosis mendalam dalam konstruksi teoritis komunikasi interpersonal. Proliferasi internet, perangkat seluler, dan platform media sosial telah memfasilitasi mode interaksi baru yang diidentifikasi sebagai komunikasi yang dimediasi komputer (CMC), di mana individu dapat menempa dan mempertahankan Baik, kali ini saya akan menjelaskan konsep utama dan asumsi teori. Komunikasi sebagai proses komunikasi interpersonal seharusnya tidak dianggap sebagai peristiwa tunggal, melainkan ini adalah proses yang dinamis, berkelanjutan, dan tidak dapat direproduksi yang secara Komunikasi sebagai proses komunikasi interpersonal seharusnya tidak dianggap sebagai peristiwa tunggal, melainkan ini adalah proses yang dinamis, berkelanjutan, dan tidak dapat direproduksi yang secara inheren tetap unik. Interpretasi pesan dibangun secara kolaboratif oleh komunikator dan penerima, menekankan penciptaan makna bersama. Konsep utama ada konsep utama teori komunikasi interpersonal antara lain yaitu transaksional, kontekstual,
maknanya ada pada orang, bukan dalam kata-kata, hubungan, dan isi pesan. Tingkat kedekatan dan keterbukaan, simbolik dan nonverbal. Asumsi teori komunikasi interpersonal antara lain yaitu manusia adalah makhluk sosial, komunikasi tidak bisa dihindari, komunikasi interpersonal mempengaruhi pembentukan identitas. Komunikasi interpersonal tidak dapat diulang dan tidak dapat diubah. Komunikasi yang efektif membutuhkan umpan balik. Makna dibangun secara sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana metode penelitian dari teori komunikasi interpersonal yang digunakan. Yang pertama yaitu metode pendekatan kuantitatif, yaitu menggunakan survei, desain eksperimental, dan analisis statistik untuk menyelidiki hubungan antara variabel komunikasi. Yang kedua, pendekatan kualitatif, memanfaatkan wawancara mendalam, observasi peserta, dan analisis percakapan untuk menjelaskan interpretasi subjektif dan dinamika yang melekat dalam komunikasi. Yang ketiga yaitu metode campuran, mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mencapai pemahaman holistik. Metode analisis teoritis dan meta-analisis terlibat dalam tinjauan teori yang ada untuk merumuskan model konseptual baru. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses teori bangunan. Yang pertama, identifikasi fenomena. Yang kedua, tinjauan literatur dan penyusunan konsep. Yang ketiga, perumusan hipotesis atau proposisi teoritis. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, analisis data. Yang keenam, teori penyusunan dan pengujian. Yang ketujuh, evaluasi dan revisi. Baik, di sini saya akan menjelaskan relevansi dengan fenomena saat ini. Yang
kredibel dengan teori komunikasi interpersonal. Di ranah media sosial, kerangka kerja seperti teori penetrasi sosif dan teori pengurangan ketidakpastian menjelaskan proses di mana pengguna menumbuhkan hubungan melalui pengungkapan diri tambahan dan mengejar kepastian. Meskipun dalam lingkungan virtual, selanjutnya teori penggunaan dan gratifikasi berfungsi untuk menjelaskan motivasi yang mendasari penggunaan media sosial, meliputi pengejaran koneksi sosial, keinginan untuk pengakuan, atau pencarian hiburan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan keterbatasan teori komunikasi interpersonal. Teori komunikasi interpersonal memiliki beberapa keunggulan kuat dalam menjelaskan kompleksitas fenomena komunikasi. Yang pertama yaitu teori ini menawarkan pemahaman mendalam tentang dinamika rumit yang melekat dalam interaksi manusia, mencakup persepsi, emosi, dan faktor relasional. Dan faktor relasional yang secara signifikan mempengaruhi pesan yang dikirimkan. Selain itu, teori ini menunjukkan tingkat kemampuan beradaptasi yang menonjol karena dapat digunakan di berbagai konteks, mulai dari keterlibatan interpersonal langsung hingga interaksi yang dimediasi teknologi, sehingga mempertahankan relevansinya dalam landscape digital kontemporer. Kekurangan atau keterbatasan teori komunikasi interpersonal yaitu terletak pada ketidakmampuannya dalam menangani fenomena komunikasi pada skala makro seperti komunikasi massa atau kompleksitas yang terkait dengan komunikasi organisasi. Baik, sekian dari saya tentang teori komunikasi interpersonal. Mudah-mudahan materi tersebut bermanfaat bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat malam, sampai jumpa.